Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi atau sharing ya kepada teman-teman bagaimana sih cara membuat peta sederhana. Oke, cara membuat peta sederhana seperti apa? Nanti akan saya berikan tutorial atau caranya. Bagi mungkin nanti para penonton atau teman-teman sekalian, jika ada cara lebih baru atau mungkin ada cara yang lebih praktis, mungkin bisa saling sharing di kolom komentar ya. Jadi yang pertama di sini saya mau memasukkan add data. Nah, untuk memasukkan add data ini saya punya data dari ini ya, data dari Lapak JIS RBI Jawa Tengah dari Lapak JIS. Nanti teman-teman bisa langsung mendownloadnya di www.lapakjis.com, bisa dilihat nantinya di Google. Ini saya download dari Lapak JIS, ini banyak sekali mulai dari kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Ini saya contoh aja mau membuat di kota Semarang. Lalu saya add. Nah, di sini masukkan dulu administrasi desanya. Nah, di sini sudah muncul nih data administrasi desa, yang dimana ini adalah bisa dikatakan peta buta ya, belum ada labelingnya. Nah, di sini supaya ada labelingnya nanti bisa akan kita keluarkan labelnya. Lalu jaringan-jaringan mana saja nanti yang mau dimasukkan itu ada banyak sekali, nanti bisa menyesuaikan. Ini saya mau add data lagi. Saya di sini mau memasukkan yang inti-inti saja. Contoh adalah jaringan jalan. Nah, lalu saya akan mau memasukkan juga jaringan sungai. Mana ini sungai? Mungkin sama ya, tadi di sini ada jaringan jalan, ada jembatan. Masukkan yang LN. Oke. Nah, di sini sudah muncul nih jaringan jalan dan jaringan sungai. Nah, untuk jaringan sungai biasanya kita menggunakan simbologi itu river dengan ketebalan 1 warna biru. Nah, lalu untuk jaringan jalan ini bisa nanti kita analisis di jalan-jalannya itu ada apa saja. Bagaimana cara kita analisis? Kita bisa lihat dengan cara di jaringan jalan ini kita klik kanan, lalu open attribute table. Nah, yang dimana di open attribute table ini pastinya akan banyak sekali nih. Nah, remarknya ada jalan lokal, setapak, dan lain-lain. Kita bisa lihat di data SHP-nya itu berisi apa saja. Diingat-ingat ya, tadi adalah remark. Nah, lalu di sini kita tinggal klik kanan, lalu properties untuk nanti menampilkan klasifikasi jalannya apa saja sesuai dengan standar-standar atau data yang ada di SHP jaringan jalan ya kawan-kawan. Nah, seperti contoh ini di layer properties saya dilihat di sini ada banyak ya simbologi dan lain-lain. Kita ini berfokus di bagian simbologi. Setelah di simbologi kita akan pindah ke kategoris, lalu kita ubah ini value-nya menjadi remark sesuai dengan yang tadi dilihat di open attribute table, lalu kita add value. Nah, di sini sangat banyak sekali klasifikasi jalannya. Nah, untuk teman-teman nanti kita bisa urutkan jalan-jalan mana saja mulai dari yang paling tinggi hingga paling rendah. Kita lihat mungkin jalan tol adalah di bagian atas, lalu ke atas lagi adalah jalan lokal, jalan arteri, jalan kolektor, jalan setapak, dan jalan lain. Saya seperti contoh ini membuatnya urutannya seperti ini. Lalu kita dapat mengubah simbolnya dengan cara double klik. Nah, di double klik ini kita bisa melihat jalan tol 2 lajur, jalan tol 2 lajur. Misal saya ingin membuat dengan expressway seperti ini dengan ketebalan adalah 3.
lalu klik OK. Jalan lokal saya beri warna merah. Ini hanya contoh shortcutnya aja ya, untuk mempermudah saya akan membuat mungkin ketebalannya 3. Di sini jalan arteri sama dengan ketebalan 2,5. Lalu di sini juga sama, jalan kolektor dengan 2. Sini jalan setapak warna merah juga 1,5, dan lain-lain sama ketebalannya 1. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul semua klasifikasinya. Nih jalannya mana saja. Nah, banyak sekali ya ini untuk klasifikasi jalannya ini. Nah, ini nanti untuk jaringan sungai kita lihat juga apakah ada nama-namanya. Oh, ternyata juga ada Kali Semarang, Kali Berolong, dan lain-lain. Karena di sini tidak semua kali itu tertulis, maka kita tidak usah klasifikasi, sudah cukup. Tapi apabila kita lihat di sini adalah terlalu tebal, mungkin bisa kita kurangin ketebalannya. Mungkin ini kalau kawan-kawan lihat ini terlalu tebal ya, kita bikin sedikit aja, kita turunin sedikit 0,5. Di sini dibikin 1, di sini dibikin 1,5. Ini kita bikin 2, dan ini kita bikin 2,5. Nah, jadi tidak terlalu tebal ya kawan-kawan. Nah, ini adalah jaringan jalan. Nah, supaya jelas, mungkin kita bisa ganti warnanya menjadi hollow atau bening. Nah, clear. Di sini kelihatan nih. Ini jaringan sungainya, ini jaringan jalannya tanpa sungai. Nah, mungkin di sini untuk teman-teman mau bikin peta ini, mungkin mau di bagian administrasinya, mungkin di bagian kecamatan mana atau kelurahan mana ya. Nah, itu nanti bisa kita lihat dengan di batas administrasi desa ini kita open attribute table, yang dimana kita nanti tahu nih ini mana saja nih, karena ada banyak kan. Nah, kita mau cari, semisal kita lihat-lihatlah di sekitaran sini. Nah, ini bisa kita urutkan dengan urut paling atas sampai bawah. Nah, ini mau kita kasih nama apa nih, semisal saya mau di bagian Kaligawe mungkin. Nah, di bagian Kaligawe, oh di sebelah sini mungkin terlalu kurang tengah kota ya, mungkin bisa saya cari di bagian tengah kota atau yang agak besar. Kerapiak mana tadi ya, Kerapiak ada ya tadi, Kerapiak. Atau kita mau pilih langsung saja ini yang di tengah kota, bisa di select ya. Nih kita start editing, kita select saja, bebas yang mana saja, itu juga bisa. Atau mungkin nih saya bikin daerah Lamper sajalah, 3 Lamper ini saya blok. Nah, maka kelihatan di sini adalah bagian Lamper. Nah, dengan di bagian Lamper ini saya silang dulu. Bagaimana sih caranya membuat SHP baru hanya di bagian Lamper? Dengan cara kita klik kanan, lalu ke data dan ekspor data ya kawan-kawan. Nah, di bagian ini kita pilih selected future. Nah, jadi hanya yang terselect saja, hanya di bagian 3 itu tadi. Nah, lalu kita pilih outputnya mau yang mana. Ini semisal saya bikin folder baru saja ini, folder baru di percobaan. Oke.
Oke ya, kita klik oke, export yes. Nah, maka di sini akan muncul yang dimana batas administrasinya hanya di bagian ini, mana tadi, lamper ya. Kalau kita lihat nih, lamper, kidul, lor, dan tengah. Mungkin bisa saya kasih ganti nama di sini adalah lamper. Nah, oke, di batas administrasinya ini tadi ya sudah terpilih ya kawan-kawan. Oke, dengan sudah terpilih ini tinggal kita hilangkan dulu bloknya, selectednya. Nah, kelihatan. Nah, mungkin dari kawan-kawan sendiri mau apa ya, mendetailkan jaringan jalan, jaringan sungai yang ada khusus di daerah Lamper saja. Itu caranya bagaimana? Caranya sangat mudah kawan-kawan. Masuk ke bagian Arch Tool. Kalau semisal di Arch Tool ini teman-teman belum ada, bisa di bagian ini ya, nanti dilengkapin. Nah, atau mungkin langsung ke arah sini nih, Arch Toolbox. Itu kalau diklik itu nanti langsung keluar tuh teman-teman, untuk toolbox-toolboxnya dan toolbarnya itu, toolbox yang teman-teman butuhkan apa saja itu nanti keluar. Nah, jadi di sini ini kawan-kawan, nih nanti muncul ada banyak sekali ini. Nah, kita itu untuk memotong hanya jalan sungai yang ada di Lamper itu dengan cara kita masuk ke toolbox, kita ke analisis tool, lalu kita ke ekstrak dan pilih clip. Nah, setelah pilih clip, kita masukkan inputnya yang mau kita potong itu apa. Semisal saya mau memotong jalan, maka akan saya masukkan jalan ini, kita drag, dan clip future ini yang dimaksud adalah bagian yang mau dipotong itu wilayahnya mana saja. Nah, jadi kalau wilayahnya mana saja itu nanti bisa kita masukkan ya. Mungkin ini Lamper, saya ingin potongnya di daerah Lamper, lalu saya klik OK. Tunggu ini downloading clipping. Nah, sudah keluar ini jalan. Nah, kita kasih nama dulu, jalan Lamper. Nah, lalu saya juga mau clipping juga ini. Saya juga mau clipping lagi untuk sungainya. Nih, saya input sungai, terus saya input Lamper. Oke. Masih clipping, loading. Nah, ini saya tulis sungai Lamper. Nah, maka centang ini akan saya hilangkan. Nah, ketemulah jalan dan sungai yang ada di Lamper. Nah, sungai ini kita kasih river warna biru. Ini ya kawan-kawan, jaringan sungainya dan jaringan jalannya. Jaringan jalan seperti biasa kita kasih properties. Lalu nanti kita akan masuk ke simbologi dan kategoris. Nanti kita akan sama mengelola kategori jalan yang ada di Lamper sini tadi ya kawan-kawan. Oke, kita masuk ke simbologi, kategori, dan sama seperti tadi remark, add value. Oke, jalan tol masuk ke expressway, bikin ketebalannya 3, kita taruh di atas. Terus jalan arteri kita bikin ketebalannya 2. Jalan lokal kita bikin ketebalannya 170 atau mungkin kita bikin 1,5 saja. Dan jalan setapak sama warna merah kita bikin 1. Oke, maka sudah terlihat di sini di wilayah Lamper pemotongannya itu jalannya apa saja dan jaringan sungainya itu mana saja. Nah, lalu ketika sudah seperti ini, tinggal kita membuat sebuah layout.
layout dari peta yang nantinya akan kita buat atau kita outputnya. Itu dengan cara kita ubah dulu ini nantinya kita masuk ke bagian sini ya, ke layout view. Nah, ini adalah tampilan worksheet layout kita dalam bentuk portrait. Karena berhubung saya suka landscape, maka saya ubah ke file, page and print setup. Maka di sini kita ubah ke landscape dan ukurannya bebas. Mau ukuran berapa? Mungkin contoh saya ingin membuat di ukuran A3. Oke, besar ya A3. Kalau sudah, ini petanya kita geser, kita akan membuat sebuah kotak garis tepi dulu kawan-kawan. Nah, kita bikin kotak garis tepi mungkin segini ya. Mungkin nggak terlalu rapi, nanti sewaktu teman-teman bikin bisa dirapikan. Saya bikin no color, bordernya saya bikin hitam, lalu saya bikin kotak lagi di sini kawan-kawan. Nah, ini kotaknya, ini kotak untuk petanya kawan-kawan. Nah, oke, kita bikin sama seperti tadi, warna hitam, no color, dan saya bikin kotak lagi, satu lagi untuk keperluan nantinya data elemen-elemen petanya nanti mau diisi apa saja. Oke kawan-kawan, sudah maaf. Oke kawan-kawan, ini udah jadi layoutnya ini. Oke, kasih garis tepi warna hitam. Nah, ini petanya kita masukkan kawan-kawan. Nah, kita masukkan, kita sesuaikan ukurannya. Nah, mungkin kalau kurang zoom bisa kita besarkan ya ini ya. Nah, mungkin ini skalanya saya pingin skala 15.000. Oh, kurang gede. Mungkin saya bikin 10 ya kawan-kawan. Nah, 10 ini sudah cukup ini. Nah, lalu kita klik kanan di petanya, lalu properties. Nah, maka di sini kita akan membuat sebuah grid ya kan. Grid itu apa? Nah, nih kita bikin graticule, atau mungkin nanti kita mau bikin measure grid itu bisa. Ini saya contoh, ini saya bikin stylenya adalah plus. Klik oke, finish, apply. Nah, sudah jadi. Lalu saya bikin grid lagi, saya pilih ke graticule. Nah, graticule ini pakainya label saja. Ini kita coba lihat secondnya 30 ya. Apakah ini nanti terlalu rapat? Oke. Oh, tidak terlalu rapat. Jadi sudah cukup. Kita klik oke, kita besarkan sedikit. Nah, diusahakan jangan nabrak satu sama lain ya kawan-kawan. Oke, petanya ini jangan sampai nabrak ke garis tepinya. Nah, sini mungkin saya mau masukkan contoh gambar di atas nih, elemen-elemennya. Saya masuk ke insert, lalu saya masuk ke picture. Nah, di picture ini mungkin saya mau masukkan logo Kota Semarang. Nah, kecil sekali ini logo Kota Semarang ya. Oke. Ya, ini perumpamaan contoh aja, ini gambarnya tidak terlalu high definition, ini gak masalah. Saya bikin contoh teks, bikin mahasiswa Kota Semarang. Nah, ini contoh saja.
Oke, ini contoh saya bikin bold, saya bikin tulisannya agak besar, mungkin 12, atau mungkin jangan mahasiswa Kota Semarang lah, karena logonya logo pemerintah Kota Semarang ya, mungkin kita tulis pemerintah Kota Semarang. Nah, pemerintah Kota Semarang contoh. Nah, lalu kita bikin line garis untuk membuat batasnya. Ya, sudah. Lalu dikasih judul petanya kawan-kawan. Judul petanya ini tadi batas deliniasi ke Lamper itu maksudnya kecamatan atau kelurahan ya kawan-kawan. Kelurahan ya tadi ya. Kelurahan Lamper, Lor, Kidul, dan Kulon. Apakah ada Kulon? Saya juga lupa ya kawan-kawan. Oh, tengah, Lamper tengah, tidak ada Kulon. Jadi kita ganti tengah. Nah, tengah titik batas deliniasi, koma, jaringan jalan, koma, dan jaringan sungai. Nih, saya bikin center, lalu apply. Oh, terlalu panjang, mungkin bisa dibikin gini. Nah, terlalu banyak ya, terlalu lebar, saya bikin gini. Oke, segini mungkin cukup ya kawan-kawan. Kita Ctrl Z, kita pilih ini tulisannya, mungkin bisa kita kecilin ke 8, lalu kita bold. Nah, setelah kita bold, kita bikin garis lagi, garisnya ini kita copy dan kita paste, kita drag, kita sesuaikan. Nah, sudah selesai. Lalu elemen peta apalagi yang nantinya bisa kita masukkan? Elemen peta itu minimal ada legenda. Nah, ini batas administrasi desa. Nah, ini mungkin sebelumnya batas administrasi desa ini saya ganti dulu ya kawan-kawan. Saya ganti Kota Semarang. Oke. Lalu kita insert, kembali ke legenda. Nah, ini saya urutkan dulu Kota Semarang, jaringan jalan, lalu next. Biarkan loading dulu. Ya, ini legend title, kita tulis legenda tambah huruf A. Oke, finish. Ya, sudah jadi. Nah, ini ada tulisan remark dan order value. Bagaimana cara menghilanginya? Kita klik ini layarnya tadi, lalu kita properties ya kawan-kawan. Ketika kita properties, nanti di bagian simbologi dan kategoris, nanti yang di bagian remark dan other value-nya itu nanti bisa dihapus saja, sehingga nanti tidak mengganggu penulisan pada legenda. Ini centangnya kita hilangin, ini dihapus, headingsnya kita hapus. Kita apply dulu, kita lihat apakah sudah sempurna. Oke. Nah, sudah sempurna. Mungkin ini tulisan jalan tol 2 jalurnya
saya ganti ya biar gak terlalu panjang. Nah, jalan tol 2 jalur, maka akan masuk nih di legendanya. Saya kecilkan. Nah, lalu berikan garis ini tadi. Nah, ketika garis ini sudah lagi, saya akan membuat sebuah inset. Nah, inset ini bagaimana cara membuatnya, kawan-kawan? Cara membuat inset, yang pasti kita perlu membuat layer baru lagi. Nah, dengan cara masuk ke insert lalu ke data frame. Nah, dengan ke data frame ini kita sesuaikan dulu ya, mungkin gak usah terlalu besar-besar karena inset. Nah, di data frame ini perlu kita copy di bagian kota Semarang dan Lamper. Nah, ini kita copy dan kita paste ke dalam data frame-nya ini. Nah, maka sudah muncul. Mungkin bisa kita ganti warna merah ya kawan-kawan, supaya bisa mencolok. Oke, terlihat ya sini. Lalu kita kecilin dulu kawan-kawan. Nah, untuk insetnya mungkin sudah cukup segini. Lalu kita copy lagi garisnya, kita paste dan bisa kita letakkan. Nah, jangan lupa untuk ini tadi kan sudah aktifnya kan di data frame, kita pindah ke layer lagi, klik kanan, aktif. Nah, supaya tidak kelupaan nanti ketika kita ngedit malah yang terubah di bagian insetnya. Lalu kita membuat skala. Nah, di bagian skala ini saya rapikan dulu ya kawan-kawan, supaya bisa cukup nanti di bawahnya. Oke, nih saya paskan lagi, ini langsung saja sekalian. Oke, terlalu mepet ini saya jauhkan sedikit. Insert, kita masuk ke skala. Oke, nah skala ini kita masuk insert, kita taruh ke scale bar. Saya pilih yang ini. Lalu kita ubah properties milesnya ini, kita ubah ke kilometer ya kawan-kawan, sesuai dengan yang sering orang Indonesia gunakan adalah satuan kilometer, bukan satuan miles. Oke, kita ubah ke kilometer dan kita singkat kilometer. Nah, oke, ya sudah. Lalu kita insert lagi ke ke scale tag ya. Nah, ini skalanya. Nah, sudah, kita di bagian bawah. Nah, mungkin untuk insert ini terlalu besar ya kawan-kawan, saya kecilkan saja. Kita sharing berbagi tempat dengan orientasi, karena saya kelupaan tadi membuat orientasi. Kita klik, kita bold dan kita letakkan di sini. Oke, lalu kita bikin line. Oke, bikin line lagi. Ya,
kita masukkan north arrow, saya pilih yang ini. Oke, besarkan. Nah, jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya, dari mana sumber. Sumber ini dibikinnya peta ini dari mana? Karena saya ini mendapatkan peta mentahnya itu dari lapak JIS, maka akan saya tulis lapak JIS.com. Saya mendapatkan sumber dari sini. Oke, nah ini taruh di samping gini ya. Nah, maka sudah jadi teman-teman membuat sebuah peta sederhana, contoh batas delineasinya. Jangan lupa untuk di save. Tadi save saya simpan di sini aja, mungkin contoh percobaan lamper. Nah, kalau sudah, kita convert export map ke JPEG. Nah, sini kita save as JPEG. Ini pilihannya ada banyak. JPEG resolutionnya 300 dpi. Nah, dpi itu kalau nggak salah di per pixel atau di pixel apa gitu loh. Yang jelas semakin tinggi dpi nya maka akan semakin besar filenya, dan semakin itu juga semakin jelas. Lalu kita save. Ya, sudah selesai. Maka perlu kita cek juga di sini. Nah, coba kita cek tadi di bagian percobaan lamper. Nah, beginilah hasilnya tadi setelah kita membuat sebuah petanya. Nah, jadi ya kawan-kawan, ini ya. Jadi seperti itu dalam membuat peta di ArcGIS. Teman-teman, ini adalah layout peta sederhana. Mungkin bagi teman-teman yang punya saran atau punya kritik atau punya masukan, kita saling sharing saja di kolom komentar. Karena dengan adanya sharing, kita akan bisa menambah ilmu dan menambah wawasan ya kawan-kawan. Mungkin cukup sekian, sampai di sini dulu untuk tutorial sharing saya membuat sebuah peta sederhana yang ada di Kota Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.